Selama 4 tahun, Yuni dan Raffi sama-sama komit untuk meniti jalinan cinta menuju satu tujuan yakni pernikahan. Selama 4 tahun itu pula, mereka jatuh bangun menyatukan hati. Meski terpaut usia hingga 15 tahun lebih muda, namun besarnya cinta Raffi kepada Yuni mampu mengalahkan keegoisan dirinya. Bahkan demi impiannya untuk menikah dengan Yuni, Raffi mampu menjadi pria dewasa seperti yang diharapkan Yuni Syara. Kalau misalnya ribut, Langkah Eva menuju pelaminan tampaknya juga akan segera diikuti Karissa Putri. Kebetulan, Karissa Putri adalah saudara sepupu Reza. Setelah dilamar sang kekasih Oktober tahun silam, Karissa Putri dan Nafis bin Naif Abdullah akan menikah 31 Maret mendatang. Sayang, Karissa tak mau banyak bicara. Ia hanya mau mengungkap kebahagiaannya untuk Eva dan Reza, termasuk mengikuti rangkaian ritual adat Sunda yang harus dijalani kedua pengantin. Sekalipun Karissa sendiri lebih memilih ritual adat lain untuk pernikahannya nanti. Senang ya, jujur lihat bisa ikut serta dalam acara akad nikah ini. Tapi kan ini ada adatnya Sunda. Buat Eva sama Reza udah akhirnya jadi sepasang suami istri. Senang juga ternyata Reza adalah sepupu saya, nikahnya sama Eva yang biasa syuting bareng sama Eva, kenalnya juga udah lama sama Eva, terus dapetnya juga sama Bang Reza, jadi sebuah keluarga yang baru gitu. Reza semoga langgeng terus untuk selamanya, cintanya juga selalu bertaut selamanya, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan juga bahagia selamat. Saya ingin mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Eva Nindita dan juga Ray. Semoga menjadi pasangan yang pertama dan juga yang terakhir. Amin. Pernikahan juga disebut-sebut sudah ada dalam radar Yuni Syara dan Raffi Ahmad. Pasangan kekasih yang sempat putus ini agaknya sudah memiliki rencana untuk naik pelaminan. Kemarin Yuni berangkat umroh. Mungkinkah sepulangnya dari Tanah Suci, hari bahagia itu akan segera diumumkan ke hadapan halayak ramai? Yuni Syara dan Raffi Ahmad sudah rujuk lagi. Cinta itu kembali dirajut. Raffi bahkan diberitakan sudah menyampaikan keinginannya untuk bisa segera menikahi Yuni Syara. Sayang, Yuni nampaknya masih butuh waktu. Kemarin Yuni berangkat umroh. Benarkah kepergian Yuni menunaikan ibadah suci ini untuk mencari jawaban akan masa depan cintanya bersama Raffi? Yuni Syara berangkat umroh. Kemarin tanpa didampingi sang kekasih Raffi Ahmad, Yuni terbang ke Tanah Suci Mekah. Kedatangan Yuni ke tempat suci ini memanglah bukan tanpa alasan. Selain untuk menunaikan ibadah suci, di Tanah Nabi ini Yuni rupanya ingin lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa dengan melakukan ibadah sholat istiqoroh guna meminta petunjuk akan masa depan cintanya bersama Raffi Ahmad. Dan sebelum menginjakan kaki di Tanah Suci itu, Yuni pun tak lupa melakukan segala persiapannya selama menjalankan ibadah umroh yang kelima kalinya tersebut. Ya, selamat siang pemirsa. Ini ada di rumah saya. Kebetulan hari ini rencananya saya mau pergi ke Mekah. Saya sendiri mau istiqoroh di sana gitu ceritanya. Udah. Siap-siapnya nggak ada yang disiapin sih. Santai aja ini. Gak banyak persiapan ya karena saya nggak lama, terus sendiri ya, nggak ribet sih, jadi yang dibawa cuman ini aja, baju-baju hitam semua. Ini kebetulan yang kelima kali ya saya kesana, jadi saya selalu pakainya hitam-hitam terus, nggak pernah. Paling siap-siap cadar satu. Kadang-kadang kalau misalnya terlalu rame gitu, saya biar lebih fokus gitu pakai cadar biar nggak kelihatan mukanya. Banyak orang Indonesia juga kalau ini jadi banyak foto. Kadang-kadang banyak yang minta foto juga. Kadang-kadang sayanya malah susah gitu. Saya bawa cadar juga satu. Saya bawa. Sejak jalinan cintanya dengan Raffi Ahmad kembali terajut, Raffi memang secara blak-blakan langsung mengutarakan keinginannya untuk segera menikahi Yuni Syara. Dan sebagai seorang wanita yang sudah 2 kali bercerai, Yuni Syara sudah barang tentu tak ingin jatuh ke dalam lubang yang sama.
Maka tak salah rasanya jika Yuni begitu berhati-hati mengambil keputusan besar dalam kehidupannya. Kemarin bukan apa-apa, si Raffi udah ngajakin nikah terus, tapi sayangnya kan juga masih sebanyak yang dipikirin. Terus udah gitu saya tanya anak-anak, Bunda diajakin nikah sama Om Raffi, tapi Bunda minta izin mau ke Mekah dulu. Ya udah Bunda cepetan kata gitu. Udah saya setuju gitu, anak-anak setuju tapi sayangnya aja yang bingung gitu. Ya udah izinin aja deh Bunda pergi dulu sebentar ke Mekah. Pokoknya pulang umroh, mudah-mudahan semuanya bisa lebih baik, bisa juga ya untuk kita ke depannya juga bisa lebih baik gitu. Yuni sendiri sejatinya memang merindukan pernikahan yang membahagiakan. Ia mendambakan seorang sosok suami yang bisa menjadi seorang ayah bagi kedua anaknya. Dambaan dan harapan itu sempat begitu dekat dengan Yuni setelah Raffi dengan jantannya menyatakan cinta. Namun sayang seribu sayang, ketika niat Raffi sudah bulat untuk menikahi Yuni, kini giliran Yuni lah yang justru terlihat ragu. Yuni seolah masih ingin menetapkan hatinya untuk menerima Raffi dengan segala tingkah polahnya selama ini. Kalau cinta memang saya nggak pernah ragu, sayangnya dia tuh nggak pernah ragu. Banyak hal yang gini nih, kita hidup itu nggak cinta melulu. Maksudnya kita bayar sekolah anak-anak dan bukan karena cinta itu gitu. Jadi kita harus kerja gitu. Mungkin saya sama Raffi mungkin lebih berperasaan ya. Kalau saya terlalu realistis gitu. Saya terlalu realistis memandang hidup. Saya sekarang bukan bangga sama kamu karena ini itu apa segala macam. Saya hanya menjalanin aja hidup saya dekat sama kamu. Karena kalau dipikir-pikir, jujur kalau boleh jujur, saya juga capek ngadepinnya gitu. Tapi saya anak-anak, saya menyayangi dia. Selama 4 tahun, Yuni dan Raffi sama-sama komit untuk meniti jalinan cinta menuju satu tujuan yakni pernikahan. Selama 4 tahun itu pula, mereka jatuh bangun menyatukan hati. Meski terpaut usia hingga 15 tahun lebih muda, namun besarnya cinta Raffi kepada Yuni mampu mengalahkan keegoisan dirinya. Bahkan demi impiannya untuk menikah dengan Yuni, Raffi mampu menjadi pria dewasa seperti yang diharapkan Yuni Syara. Kalau misalnya ribut, sampai saya bilang nggak capek ya kamu gitu misalnya, nggak, emang itu kita tuh udah harusnya menikah gitu, itu katanya dia begitu. Ya saya nggak ngerti juga emang harus menikah atau enggak gitu. Ayo, ini tutup dulu, cepetan Bunda mau pergi yuk. Bunda pergi 4 hari ya? 5. Kamis kan ya Bunda? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dan nitip doa. Lima kan? Sekarang saya mau ke airport. Ya, Baitullah memang menjadi tujuan yang paling jitu untuk mendapatkan ketenangan hati. Di sana Yuni bisa dengan khusus memanjatkan doa, meminta petunjuk agar kiranya Sang Maha Kuasa membukakan mata hatinya untuk pilihan hidup yang akan dijalaninya tersebut. Yang pertama pasti doa syukur ya. Saya doa syukur, doa tobat, terus saya memang pengen istikharah di sana. Ya saya ke depan lah. Memang saya minta izin juga sama anak-anak juga untuk itu. Semoga niat saya ini niat yang baik, ke tempat yang baik. Mudah-mudahan saya pulang
dalam keadaan sehat lagi, selamat lagi, bisa ketemu sama anak-anak, bisa ketemu dengan orang-orang yang saya sayangin. Raffi pasti saya nitip Kevin sih. Amin. Pokoknya mudah-mudahan Kevin sih, doanya semuanya dijabah sama Allah Subhanahu wa taala, sehat dan pulang